Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan media pembelajaran berbasis animasi, dan saya akan jelaskan tentang pengertian animasinya. Animasi berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Animasi juga dari kata dasar atau yang bisa diartikan dengan menghidupkan. Animasi bisa disebut sebagai suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Menurut Munir, secara spesifik, animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Penggunaan animasi sebagai media pembelajaran harus dirancang dengan baik. Animasi memang bisa menarik perhatian peserta didik sebagai penggunanya, namun apabila tidak dirancang dan digunakan dengan tepat, animasi juga bisa membuat peserta didik mengalihkan perhatian dari substansi materi yang penting menjadi beralih pada hal-hal yang hanya sebagai hiasan animatif. Penggunaan animasi yang tepat bisa memberikan manfaat dan dampak positif. Beberapa manfaat animasi antara lain: pertama, menunjukkan objek dengan ide atau misalnya efek gravitasi pada suatu objek. Yang kedua, menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan dan ke dalam aliran darah atau bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Yang ketiga, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak. Yang keempat, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka. Pemanfaatan animasi tidak hanya dalam media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Animasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media hiburan dan media presentasi. Animasi dalam media presentasi digunakan untuk menarik perhatian para audiens atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh presenter. Fungsi animasi dalam media presentasi antara lain: 1. Menarik perhatian. 2. Memperindah tampilan presentasi. Yang ketiga, memudahkan susunan presentasi. Yang keempat, mempermudah penggambaran suatu materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai ragam animasi. Yang pertama yaitu animasi sel atau cel animation. Kata sel berasal dari kata cellule yang merupakan bahan dasar atau material yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak. Pembuatan animasi sel ini dipakai ketika awal-awal adanya animasi. Potongan animasi dibuat pada sebuah aset atau sel. Sel animasi biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Yang kedua ada animasi frame. Frame animation merupakan bentuk animasi yang paling sederhana.
menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian ditunjukkan secara cepat. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan frame per second atau detik. Yang ketiga yaitu animasi sprite atau sprite animation, yaitu objek yang diletakkan dan didinamiskan pada puncak grafik dengan latar belakang diam. Berbeda dengan animasi cell dan frame, setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu yang bersamaan, memiliki besar VPS yang berbeda, dan pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Yang keempat yaitu animasi lintasan atau path animation, adalah animasi objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang dibentuk dengan lintasan. Misalnya membantu membuat animasi kereta api yang bergerak pada lintasan rel. Biasanya dalam animasi path diberi pengulangan animasi sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Yang kelima yaitu animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva. Bila objek bergerak, biasanya tidak mengikuti garis lurus, tetapi mengikuti lintasan yang berbentuk kurva. Kurva ini didapatkan dari representasi perhitungan matematis. Program animasi komputer memungkinkan untuk membuat animasi spline dengan lintasan gerakan terbentuk kurva. Hasil gerakan animasi spline lebih halus dibandingkan dengan animasi path. Baik, selanjutnya animasi vektor, atau bisa disebut vector animation. Animasi vektor ini lebih mirip dengan animasi sprite. Perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek spiritnya. Gambar yang digunakan pada animasi spirit ini adalah gambar bitmap, sedangkan pada animasi vektor menggunakan gambar jenis vektor. Vektor merupakan garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Lalu penggunaan vektor ini menyebabkan ukuran gambar pada animasi vektor lebih kecil dibandingkan dengan animasi spirit. Selanjutnya ada animasi karakter atau karakter animation. Animasi karakter ini biasa kita lihat dalam film kartun berbasis 3 dimensi, sehingga disebut juga animasi 3D atau 3 dimensi. Gerakan hierarkis mulut, mata, muka, dan tangan yang bergerak, tetapi semua gerakan pada waktu yang sama membuat animasi tunggal dan bitmap mudah. Pada animasi ini, setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang berbeda, tetapi bergerak secara bersamaan. Animasi ini sangat mengandalkan komputer dalam pengerjaannya. Lalu selanjutnya adalah morphing. Morphing adalah mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus. Begitu bentuk pertama merubah dirinya menjadi bentuk lain. Hal ini dilakukan dengan program Morphos. Lalu selanjutnya animasi clay. Animasi ini sering disebut juga animasi boneka. Animasi ini dibuat menggunakan boneka-boneka tanah liat atau material lain yang digerakkan perlahan-lahan. Kemudian, setiap gerakan dari boneka-boneka tersebut dipoto secara berurutan. Lalu yang terakhir adalah animasi digital. Animasi ini adalah penggabungan teknik animasi cell atau hard writing yang dibantu dengan komputer. Contoh dari animasi jenis ini adalah film Lion King. Selain macam-macam animasi tadi, umumnya animasi juga dibagi menjadi dua jenis, animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Perbedaannya yang paling mendasar adalah dari gambar yang dihasilkan. Animasi 2D menghasilkan gambar atau video 2 dimensi, sedangkan animasi 3D menghasilkan karakter 3 dimensi yang lebih hidup dan tampak lebih nyata. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat video animasi antara lain Powtoon, Voodoo, GoAnimat, Flippa-Clip, Animation Desk, Blender, Animaker, dan Sparkle Video Scribe. Dengan banyaknya alternatif aplikasi tersebut, guru dapat
diharapkan bisa memproduksi sendiri animasi pembelajaran yang bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajarannya masing-masing.